Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu melalui renungan pagi. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-11 bagian B. Firman Tuhan berbunyi demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, penuh kebaikan. Sekali lagi, penuh kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata penuh kebaikan berasal dari kata hesed dalam bahasa Ibrani, yang artinya gambaran praktis tentang kasih dan kebaikan terhadap orang-orang yang merasa dirinya senantiasa mengalami ketidakberuntungan. Dalam kitab Ayub pasal 6 ayat 14 dikatakan, siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Di dalam kebaikan terkandung arti melakukan yang terbaik untuk orang lain dengan maksud untuk menarik perhatian orang tersebut kepada Tuhan sebagai sumber kebaikan dan bukan hanya kepada diri sendiri. Kebaikan adalah salah satu sifat dari Allah yang utama. Sifat kebaikan Allah ini semakin nyata dan jelas ketika Yesus mati di salib. Kasih Allah dinyatakan dalam bentuk pengorbanannya di atas kayu salib. Itulah sebabnya kebaikan harus berpusat pada pribadi Allah yang maha baik itu. Di samping itu, kebaikan ini harus dimengerti bersama-sama dengan pemikiran di dalam kitab Ulangan 15 ayat 8 yang menegaskan, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Di sini ditegaskan sikap kita terhadap orang-orang yang miskin dan mereka yang berada dalam kesulitan-kesulitan besar. Kita harus membuka tangan kita lebar-lebar terhadap mereka dengan kebaikan. Inilah praktek yang nyata dari kehidupan orang yang penuh kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbuat kebaikan memang ada harga yang harus dibayar. Menolong orang lain kadang ada risikonya, tetapi kita harus taat kepada firman Allah untuk senantiasa hidup di dalam kebaikan. Lakukanlah kebaikan dengan motif ingin menyenangkan hati Allah, yaitu taat pada perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya. Jangan pernah berkecil hati kalau kita diledek orang sebagai akibat kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Kebaikan tidak bisa diukur hanya dengan perkataan. Kebaikan sejati ditandai melalui tindakan memberi. Nilai pemberian terbesar adalah bukan dari kelimpahan, tetapi justru dalam kekurangan. Memberilah mulai dari orang-orang terdekat kita dan saudara-saudara seiman kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan, hari ini mari kita praktekkan kebaikan yang diajarkan Tuhan ini. Beranilah ambil resiko untuk menyatakan kebaikan hatimu kepada semua orang. Sekecil apapun, belajarlah untuk memberi. Jangan menyerah, karena ketika kita melakukan, sebenarnya kita sedang melakukannya bersama dengan Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus. Demikian renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya dapat memberkati kita semua. Amin.